Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Pada kesempatan ini saya ada di sebuah tempat. Saudara bisa lihat di belakangnya saya. Pasti sudah bisa menebak apa ini. Iya, ini adalah kuburan. Ya, keluarga juga dengan saya. Ini dia. Tempat peristirahatan terakhir semua manusia. Tapi bagi saya ini adalah masa depan semua manusia. Ya, masa depan terakhir. Rumah 2x1 atau 2x80 cm. Sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, setinggi apapun jabatan saudara, bahkan sepintar apapun saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari masa depan ini, yaitu kematian. Saudara tidak akan membawa harta, saudara tidak akan membawa apapun untuk masuk ke kuburan, tidak akan. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan secara berlebihan, sampai merendahkan orang lain, sampai menjelek-jelekkan orang lain, sampai saudara merasa lebih hebat di muka bumi ini. No. Semua adalah titipan yang diberikan Tuhan untuk kita kelola. Kalau saudara memiliki banyak harta, saya percaya itu untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Nah, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang tidak boleh dilakukan saat saudara ada di kuburan atau sedang ziarah, baik itu makam keluarga, orang tua maupun kakek nenek. Jangan lakukan. Sebagai orang beriman itu tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah berbicara kepada roh orang mati. Ya, tidak boleh berbicara, apalagi memanggil roh orang mati. Karena kenapa? Orang yang sudah meninggal, rohnya tidak di situ lagi. Dia langsung masuk kepada kekekalan. Penentunya di muka bumi ini. Kalau dia percaya Tuhan sebagai juru selamat, dia akan ke sorga. Kalau tidak, tentunya ke neraka. Ada Firdaus dan Hades. Lalu yang kedua, tidak boleh meminta. Ya, tidak boleh meminta sesuatu kepada roh orang mati. Mungkin itu kakek kita atau siapapun itu, mungkin kuburan orang hebat kita rasa. Nggak boleh meminta sesuatu, apalagi memberi sesuatu seperti ini. Saya kasih contoh sedikit, saudaraku. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini, ya, ada roti, ada uang 1000, ada kain panjang. Saya tahu ini maksud dan tujuan, menghormati yang sudah meninggal. Ya, sebagai bentuk kasih begitu diberikan. Barangkali bisa untuk menenangkan, membahagiakan. Ternyata ini salah. Orang yang sudah meninggal tidak ada lagi di sini. Jadi percuma. Mending kita berikan kepada orang yang hidup. Ya, snack berikan kepada anak-anak. Ya, uang diberikan kepada anak-anak. Kain panjang diberikan kepada orang tua agar dipakainya dan dia senang, daripada diberikan kepada orang mati. Dia tidak di situ lagi, saudaraku. Percuma, ya. Percuma. Jadi jangan lakukan meminta atau memberi sesuatu kepada orang mati. Termasuk ini. Ini. Udah nggak ada sebenarnya, saudaraku. Ya. Tempat rokok. Nah, itu. Jadi biasanya dalam budaya kita, ya, kalak karo. Ya, saya terus terang ini karena saya mengasihi kalak karo. Ya, kadang-kadang mereka menaruh rokok di kuburan. Lalu dia bilang, kadang-kadang ada yang ngomong, kadang-kadang ada juga yang tidak, karena ini tradisi. Tapi ada yang ngomong, nah, ini ada pulang isap dai ini. Nah, lalu tiba-tiba rokoknya mati, dia bilang, lenga alokan bulang dai.
Pegara kau lihini nah. Itu nggak boleh. Ya, bulang dai lanai je. Ya, berikan kena pe isap lanai je. Lanai banci yang isap. Jadi percuma ya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah mendoakan orang mati. Dengan tujuan barangkali nanti Tuhan bisa ampuni dosanya dan dia ke sorga. Dipindahkan dari neraka ke sorga. Itu nggak benar. Ya itu nggak benar. Penentuan ada di muka bumi. Allah itu kasih ya. Tapi kalau Anda hidup di dunia ini, ya. Tapi kalau sudah mati, yang berbicara adalah keadilan. Ya, tidak bisa berpindah dari neraka ke surga. Kalau sudah mati, final. Ya, penentu ada di muka bumi. Keselamatan sendiri-sendiri. Orang tua yang meninggal tidak akan bisa didoakan anaknya untuk pindah ke surga. Percuma. Ini saya sampaikan tegas karena saya mengasihi ya saudara-saudara saya. Kalak karo, mari bertobat. Yang sudah terima Yesus, yang sudah ke gereja, jangan lakukan itu lagi. Karena saya lihat ada yang masih melakukannya. Sudah ke gereja tetapi masih bicara kepada orang mati. Dan terakhir ada juga yang mengatakan waktu selesai ziarah begitu, mereka ngomong, monggo cina kena ya, laus kami ya di lona gelarna, elak banci, ya, lana ya je, percuma. Jadi kalau sejarah nanti jangan lakukan 3 hal itu, karena itu mendukakan hati Roh Kudus, itu membuat Tuhan tersakiti, karena sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan roh jahat. Iblis yang menyamar sebagai orang yang mati itu. Jadi kalau ziarah, datang ke kuburan silahkan, bawa bunga silahkan, taruh bunga di situ seperti ini ya bagus, bersihkan kuburannya bagus, lalu berdoalah untuk yang hidup, jangan berdoa untuk yang mati, motivasi yang hidup supaya menjadi berkat. Barangkali ada yang bisa diteladani dari yang sudah meninggal ini, sampaikan, bulangmu dulu kayak gini, bapakmu dulu kayak gini, jadilah kayak gini nah, kayak gitu untuk kerabat yang hadir waktu ziarah itu. Setelah itu ya sudah, kita pulang. Jadi kuburan itu hanya sebagai simbol bahwa keluarga itu memperhatikan yang sudah meninggal. Hanya sampai di situ saja. Ya. Jangan dilebih-lebihkan, nanti iblis ambil alih sehingga menjadi dosa. Itu saja yang bisa saya bagikan. Majuah-juah man bantah kerina. Tuhan memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.